Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, nikmat yang tidak disyukuri, khawatir nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang dikufuri itu menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Intinya pada ayat ini nikmat yang disyukuri Allah tambah, tapi nikmat yang dikufuri Allah adab. Sebagaimana bencana yang terjadi itu bisa berarti nikmat yang dikufuri, nikmat yang tidak disyukuri. Nikmat terkecil yang tidak disyukuri adalah kesehatan. Sangat pentingnya kondisi sehat sehingga baru terasa ketika sakit. Sangat bermanfaatnya oksigen yang kita hirup yang mungkin jarang disyukuri, ternyata berguna sekali ketika letusan gunung berapi itu sudah kemana-mana dan menyebabkan abu vulkanik dan sebagainya yang banyak mengganggu kita sekali. Jadi oleh karena itu bencana itu terjadi, titik utamanya adalah nikmat yang tidak disyukuri. Kalau kita perluas penyebab bencana dalam perspektif Islam, itu yang pertama adalah dosa dan maksiat manusia. Tingginya tingkat kemaksiatan, zina, korupsi maksiat apa? Kena kelihatan, ya kelihatan uangnya. Padahal uangnya tidak kelihatan ya, saldonya nambah. Ya. Itu termasuk kemaksiatan. Korupsi di mana-mana itu termasuk kemaksiatan dan bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Korupsi itu merugikan rakyat apa enggak? Merugikan perusahaan, negara merugikan sekali. Ya. Korupsi itu ibaratnya pencuri berkedok menjabat sebagai abdi negara atau abdi masyarakat. Itu korupsi. Ini salah satu penyebab bencana. Ya. Kemudian kezaliman. Zalim itu adalah masuk dalam kategori inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kira-kira pada bulan ini yang kebiasaan bulan Desember, paling tidak Januari, bencana terjadi di mana-mana. Hampir setiap tahun kan begitu ya. Desember kenapa? Karena ada yang menganggap bahwasanya Allah punya anak. Ya enggak? Ya, bulan ini kan ada yang menganggap Allah punya anak. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran ketika manusia ada yang mengatakan Allah punya anak, seakan-akan langit itu mau pecah, gunung-gunung itu mau berhamburan, bumi pun juga mau terbelah. Pokoknya seperti itu, kayak gempa gitu. Karena menganggap Allah punya anak, punya bapak, punya ibu, kan itu ya. Nah itu nama sebenarnya. Jadi kesyirikan itu yang membuat Allah itu murka di situ. Ya. Padahal tahu kan, kita lagi ada orang pesta Allah itu punya anak, ya mana? Ya. Termasuk dalam kategori kafir dan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian juga minum khamar. Ya. Penyebab bencana itu minum khamar dianggap halal. Ya, minum khamar dianggap kebiasaan. Minum khamar dianggap sebagai suatu hal yang mereka pandang itu kesehatan, padahal itu bukan kesehatan. Ya. Kemudian juga minum-minuman pil. Ya. Dari sebuah itu ada pil-pil itu dijual murah ke anak-anak. 5.000 dapat 10 atau 20 katanya. Transaksinya malam-malam ini di warung remang-remang. Ya, sampai ada teman saya yang punya pondok itu
dia sekolahnya di sekolah Islam negeri di sana, ya, ternyata ada transaksi di sekolah sehingga dua anak ini ketika pulang dari sekolah ke pondok habis subuh harusnya ngaji, dia tidur terus, malamnya harusnya pulangnya ke malam, dan ada status dia yang diketahui oleh orang lain, ternyata dia sedang minuman keras, sampai seperti itu ya. Padahal dia pondok, sekolahnya di sekolah Islam, tapi jangan disalahkan pondoknya, jangan disalahkan sekolahnya. Pondok dan sekolah itu adalah sarana untuk menjadikan orang itu soleh. Ketika orang itu nggak soleh tapi dia salah, itu karena pergaulan dari luar biasanya. Sehingga dua anak ini yang sudah kelas 3 MTS harus diberhentikan, dikeluarkan dari pondok. Sudah mau ujian ya jadi ujian dan sebagainya. Orang tuanya nangis. Nah, inilah sebuah gambaran bahwa ya, sebagaimanapun kita menjaga anak kita kadang ketat sekali, tapi ternyata di luar los, ya, akhirnya mereka terpengaruh minuman keras ataupun juga terpengaruh obat-obat terlarang. Ya, dan seperti ini kadang dilindungi, ada yang melindungi, pokoknya bayar aman, ya kan? Nah, biasanya melindungi kata orang-orang warung coklat, tahu ya? Warung coklat tahu. Ya, kalau menurut konstitusi ya, kena. Kalau warung coklat kan di sawah-sawah banyak ya, di jalan-jalan juga. Jadi seperti itu. Ini yang menyebabkan bencana itu. Ya. Sehingga ketika terjadi bencana banjir, longsor sebagainya, sayur-sayuran jadi mahal, ya Bang. Nah, Lombok berapa? 100 katanya. Ya, pokoknya semua kena dampak. Kemudian selanjutnya perbuatan zalim yang melampaui batas ini pun juga kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, penyebab bencana itu adalah kerusakan lingkungan, kerusakan di darat dan di laut. Al-Quran surat Ar-Rum sering kita dengarkan bahwa telah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kalau kerusakan di darat itu apa? Buang sampah sembarangan, nebang pohon di mana-mana. Ya. Nebang pohon dalam artian pohon yang sudah besar-besar harusnya dilindungi atau diganti, malah kebanyakan mereka nebang dengan sembarangan. Ya. Biasanya di hutan-hutan lindung itu pun juga mereka menjarak atau menebang secara sembarangan. Ya, padahal pohon itu salah satu oksigennya dunia ini Indonesia sebenarnya. Ketika banyak pohon yang ditebang tanpa peraturan yang bagus, ya, maksudnya habis tebang tidak ditanam lagi, nah itu menyebabkan banjir. Sehingga banjirnya yang di Sumatera Utara ya, banyak gelondongan kayu di sana. Jadi kan tidak mampir sana, tidak nyari kayu di banjir. Kayunya bagus-bagus, katanya ada yang kayunya jenis apa gitu, itu bisa seharga berapa juta gitu. Ya. Ya, tetapi itu mendolimi, keuntungan yang mendolimi adalah keuntungan yang merugikan manusia, merugikan masyarakat kita. Ya. Jadi seperti itu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, saking pentingnya pohon ini, ya, dan pentingnya kebaikan itu. Andai kata dalam hadis sampaikan, andai kata besok engkau mengetahui akan terjadi kiamat, dan di tanganmu ada satu butir kurma, itu disuruh nanam. Bayangkan, besok mau kiamat loh, kita punya biji kurma, ini disuruh nanam. Nah, ini gambaran bahwasanya kebaikan itu tanpa menunggu besok mau mati atau tidak, tapi harus dijalankan. Jadi satu butir kurma disuruh nanam kalau besok kiamat. Kalau di sini kita usia sepuh, usia tua pun juga tetap nanam, karena untuk kebaikan. Karena menanam kebaikan itu akan kita dapatkan sebagai bekal di alam kubur, sebagai bekal di akhirat kelak. Bayangkan panjenengan yang sudah sepuh-sepuh nanam, kemudian kita diambil oleh Allah, dan tanaman yang kita tanam buahnya
dimakan oleh anak cucu kita, dijual oleh anak cucu kita, dibuat haji oleh anak cucu kita, dibuat umroh oleh anak cucu kita, kira-kira dapat pahala apa enggak? Pahala. Nah, itulah kebaikan yang tanpa tapi. Jadi seperti apalagi di sini sekitar sini banyak hutan-hutan, ya, sangat bagus sekali untuk nanam-nanam. Disampaikan juga di dalam hadis ya, ada sahabat yang bertanya, ketika kita ngasih makan kepada hewan, apakah dapat pahala? Ya, kata Rasulullah, selama yang dikasih makan adalah tenggorokan yang basah, itu dapat pahala. Maksudnya tenggorokan yang basah itu masih hidup. Entah itu kucing, entah hewan apa yang ada di sana dapat pahala. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kenapa terjadi bencana itu banyaknya manusia meninggalkan agama Islam ini. Yang belajar Islam lebih banyak apa lebih sedikit daripada yang tidak belajar? Lebih banyak yang tidak belajar. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap belajar itu buang-buang waktu. Karena mereka menganggap belajar itu nanti habis-habisi waktu, ya. Dan mereka menganggap belajar itu malah mempersulit diri. Padahal belajar Islam itu, agama ini adalah memudahkan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semakin belajar saja Allah hargai. Ya, majelis ilmu itu laksana taman-taman surga. Itu sudah Allah kasih pahala. Duduknya pun Allah kasih pahala. Istighfarnya pun Allah kasih pahala. Enak kan? Duduk aja dapat pahala mendengarkan. Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khamisan fatuhli. Ya. Jadilah engkau orang yang alim mengetahui ilmu, ya. Atau orang yang belajar, atau orang yang mencintai ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, ya. Wala takun khamisan fatuhli, jangan menjadi orang yang kelima. Maksudnya tidak mau jadi orang yang berilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau belajar ilmu, ya. Tidak mau mencintai ilmu, berarti menjadi orang yang kelima. Fatuhli, engkau akan rusak. Ya benar, kerusakan itu terjadi karena orang tidak mau berilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu. Ya, jadi itu seperti itu. Itu bencana termasuk yang akan terjadi pada orang yang tidak mau belajar Islam. Ya. Padahal para ulama terdahulu saking cintanya terhadap suatu ilmu, pernah ulama ini belajar. Jadi guru mereka tidak satu, ya, walaupun sudah mereka hafal hadis banyak, ya, ilmu yang dia dapatkan banyak, tapi dari imam A, imam B, imam C dan sebagainya, mereka belajar pada ulama 1, 2, dan 3. Pada waktu itu dia belajar ilmu, ada temannya juga. Dia disengat kalajengking. Tahu kan dengan kalajengking? Tidak bergerak sama dia, karena masih mendengarkan ilmu. Setelah selesai ceramah, memberikan ilmu dari syekhnya itu, dari kiainya itu, baru dia ambil kalajengkingnya. Ya. Temannya kaget, kenapa tidak kau ambil kalajengking lagi? Saya khawatir terlewatkan suatu ilmu. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri belum kuat, nyamuk aja masih bingung. Saking khusuknya mereka menghargai ilmu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Disengat kalajengking mereka diam. Di gambaran, walaupun kita tidak harus begitu ya. Ada kalajengking yang ambil matikan dulu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi meninggalkan agama Islam. Ya, orang kuliah S1, S2, S3, ya, atau sekolah SD, SMP, SMA, mereka serius. Bagaimana ketika belajar kemudian ujian mendapatkan nilai bagus? Kira-kira anak kita ketika mendapatkan ujian nilai bagus senang apa enggak? Oh, senang. Apalagi juara 1, senang sekali ketika ada anak kita juara 1 berprestasi. Ya, senang sekali. Bahkan SD mau bayar 10 juta mau, bahkan SMP mau bayar 20 juta ada yang mau, SMA ada yang bayar sekian juta mereka mau, supaya anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar.
Kita tidak menyalahkan di situ, tapi jangan lupa bahwasanya kita pun juga ingin anak kita itu soleh dan solihah. Yang ditempuh utama adalah dengan belajar agama. Ya. Untuk menjadi soleh dan solehah, salah satunya adalah belajar agama ini menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau serius kita belajar ilmu dunia, harusnya lebih serius belajar ilmu akhirat. Ya. Kenapa harus ditekankan ke akhirat? Karena ilmu ini akan kita bawa sampai mati. Ya. Ada seorang siswa belajar ke sekolah misalnya SMA, SMP, SMA. Gurunya kan macam-macam. Ada guru yang sabar, ada guru yang nggak sabar. Tapi kenapa si murid itu tetap menuntut ilmu supaya dapat nilai bagus? Ya sama ketika kita menuntut ilmu agama, ada mungkin ustadznya yang sabar, ada mungkin ustadznya yang mungkin keren. Harusnya juga sama karena kita ingin nilai baik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tidak adil manusia itu. Kalau ilmu umum walaupun dosennya, gurunya keren, tetap ditumpuk. Walaupun gurunya killer ya. Maksudnya killer, tahu killer ya. Nilainya tidak pernah nilai 10, nilai 76 ya. Nilai C misalnya kalau kuliah. Tapi mereka tetap tempuh karena ingin lulus. Sama dengan, harusnya sama ketika kita menempuh ilmu agama, harusnya sampai lulus. Lulusnya kapan? Yaitu lulusnya ketika kita husnul khotimah. Kita belajar supaya husnul khotimah ya. Kita menuntut ilmu supaya husnul khotimah. Oleh karena itu ulama menekankan ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah, apalagi masa muda, itu menyarankan Rasulullah SAW, juga para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang terdahulu, ketika punya kesempatan, kekuatan, dipus ya, istilahnya dikuat-kuatkan untuk senantiasa memperjuangkan agama Islam ini, belajar Islam ini, ibadah kepada Allah, dikuat-kuatkan, dipaksakan. Supaya apa? Ketika Allah sudah mencabut kesehatan kita, alias sakit, tidak bisa menjalankan 5 waktu, mungkin sudah tidak kuat ke masjid, mau belajar ilmu sudah tidak kuat, tetapi Allah catat kebaikan itu sebagaimana dia ketika sehat. Enak apa enggak? Pensiunan kita tuh suatu saat mungkin bisa jadi pensiunan, sudah tidak kuat ke musola ini, sudah tidak kuat ke masjid, sudah tidak kuat bercengkrama dengan teman-teman yang lainnya, tapi cuma di rumah saja, ibaratnya kembang amben kata orang Jawa. Ya cuma tidur saja. Itu Allah catat pahala sebagaimana dia sehat. Makanya ketika sehat kita dianjurkan mengamalkan amalan yang luar biasa, jamaah 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Khawatir kalau masa-masa muda, masa-masa sehat tidak digunakan sebaik-baiknya, dan ketika itu sakit khawatir kita dicatat sebagai amalan yang tidak baik. Ketika sakit belum masuk, khawatir begitu cuma. Alhamdulillah ya. Kemudian penyebab bencananya selanjutnya adalah kelalaian dan tidak beriman. Iman ini harus dijaga. Ya, iman ini harta yang paling mahal daripada dunia dan seisinya. Ya, iman ini menuju akhirat akan mempermudah kita. Hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lewat bebas hisab. Orang yang tidak menjaga iman alias syirik kepada Allah na'udzubillah min dzalik, itu penyebab bencana. Pada kejadian Semeru, panjenengan tahu ya di video ya, Semeru asapnya mengepul kayak gitu. Itu menggambarkan itu masih bencana yang kelas ringan. Bayangkan ketika di dalam Al-Quran disampaikan gunung itu kayak debu yang dihambur-hamburkan, kayak kapas yang dihambur-hamburkan, itu kayak apa? Ya, jadi seperti itu. Setelah kejadian itu, saya melihat ada di video ada seorang yang melempar sajen di jurang jembatan yang dilempari yang dilalui lahar. Astagfirullah. Orang melempar sajen, tahu sajen bagaimana? Ya, makanan-makanan yang harus dimakan dilemparkan ke wilayah lahar itu tadi. Kamu badir, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin.
Mubazir itu temannya setan. Ya. Malah senang setan ketika ada orang yang buang sajen makanan seperti itu. Yang makan siapa? Ya setan yang makan. Jinnya tambah kenyang. Musibah bukan banyak istighfar, malah na'udzubillah dari banyak melemparkan makanan untuk golongan jin. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa musibah datang itu bisa jadi karena banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oh, ini bukannya Allah. Bisa terjadi pada anak yang durhaka kepada orang tua, yang tidak pandai bersyukur kepada orang tua yang melahirkannya dengan susah payah, bekerja dengan susah payah, ya, akhirnya dia banyak menyakiti orang tuanya. Ini adalah penyebab bencana. Apalagi tahun baru, ya, tahun baru biasanya teman-temannya ngajak main kemana, ke laut, ya, kalau nggak main tidak dilarang, ya, ke pantai tidak dilarang. Tapi jangan lupa kalau orang tuanya masih punya utang banyak, lunasi dulu utangnya baru main. Kadang saya lihat kapan hari itu dari media itu, ya, dia mau rekreasi, ya, orang tuanya nggak punya uang, disuruh gadekan sertifikatnya. Bayangkan sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Sebenarnya hidup ini yang dicari ketenangan. Hidup ini yang dicari kekhusyuan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Kalau hanya mencari kesenangan di luar sana yang tidak diiringi dengan zikrullah, itu pasti jiwanya akan tetap gersang, akan tetap gelisah. Dan orang yang tenang, orang yang dicintai Allah, siapakah yang dicintai Allah? Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai Allah mengatakan, "Anishkurli wa liwalidayk," syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Masalahnya manusia bersyukur itu berat apa ringan? Berat. Contohnya saja ketika kita hampir tiap hari dikasih makan orang tua sehari 3 kali, kasih minum, dikasih sangu, senang apa enggak? Ya senang, tetapi belum tentu bersyukur, iya enggak? Tetapi ketika kita keluar mencari kerja dan dapat kerja, uangnya sudah habis, ada orang ngasih makan 1 piring, kira-kira kita ucapkan apa? Terima kasih Pak, sampean baik sekali. Padahal orang sebenarnya ngasih tiap hari makan tidak pernah berterima kasih. Iya enggak? Ya. Panjenengan keluar ke Lampung, ada yang ngasih makan, seneng enggak? Masya Allah, sedang kurangi pengeluaran. Tapi panjenengan kasih makan beliau tiap hari misalnya. Jadi ini adalah gambaran rasa syukur kita itu ketika ditingkatkan itu akan menambah ketenangan. Tapi kalau rasa sambat, rasa kufur nikmat, kalau sering diucapkan itu khawatir menambah hati ini menjadi gelap, menjadi sedih. Jadi seperti itu. Jadi supaya hati senang itu tambah rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, terutama dari orang tua kita. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hikmah dan tujuan bencana itu apa? Ya, hikmahnya adalah peringatan atau azab agar manusia itu sadar. Tidak semua sekedar sadar dan juga bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada waktu bencana tsunami di Aceh, ya, mayat banyak bergelimpangan. Ada yang kirim bantuan dari teman-teman kita, paham ya? Bantuan dari teman-teman kita, entah dibawa truk atau apa. Kemudian ada yang cegat, oknum dari aparat, minta jatah. Bayangkan. Makanya waktu itu Presiden SBY, teman-teman yang boleh SBY, sampai katakan SBY menginstruksikan yang macam-macam istilahnya, yang nyegat bantuan dipecat.
kondisi genting kayak gitu bukan menjadikan mereka sadar, tapi menjadikan mereka mengkorupsi bantuan kemanusiaan. Sudah nyata mayat bergelimpangan seratusan ribu kurang lebih, masih saja bantuan itu disunat, dipotong. Nah itu karena kejamnya manusia seperti itu. Alhamdulillah menjadi oknum. Ya, khawatir oknumnya banyak, jadi komplotan berarti ya. Jadi supaya sadar bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bencana yang terjadi di sana, yang bertobat pun juga harus di sini. Kita harus banyak istighfar sekarang, bulan ini terutama. Karena bentar lagi tanggal sekian ya, mendekati bulan Januari ini, banyak orang yang mungkin berpesta menganggap Allah punya anak. Ya. Oleh karena itu kita baca dalam sholat kita sering baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Jadi seperti itu. Ada sahabat itu yang sering baca, setiap mau baca habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas dulu, terus baca surat yang lain. Ditanyakan kenapa? Ya. Ternyata dia sangat senang karena Allah suka surat Al-Ikhlas, sehingga dia sering baca itu. Apa kata Nabi yang betul? Ya. Jadi kalau ada imam sering baca surat Al-Ikhlas, panjenengan tidak usah protes. Bisa jadi itu karena ingin dicintai oleh Allah, atau memang hafalannya segitu. Tapi penting kita harus sering baca surat Al-Ikhlas pada bulan-bulan ini supaya tidak terjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bencana kenapa terjadi? Ujian keimanan. Ya. Menguji kesabaran dan keimanan hamba-hambanya, serta mendorong untuk muhasabah, introspeksi diri. Salah ini apa? Salah saya ini apa? Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sulit sekali melihat kesalahannya sendiri, tapi sangat pandai menilai kesalahan orang lain. Iya Banda? Harus dibalik, harus pandai mengoreksi kesalahannya sendiri, sulit untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tahu langsung baru dinasihati. Kalau nggak tahu jangan mencari-cari kesalahan. Karena orang yang suka mencari kesalahan orang lain, biasanya dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Ya Allah, sholat sunnah saya ini masih kurang banyak ya Allah. Ya, tahajud saya cuma 2 rakaat tambah 1 witir dan cuma 3 ya Allah. Itu kalau ngoreksi amalannya sendiri itu tidak akan mungkin dia sempat koreksi amalan orang lain, kesalahan orang lain. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak akan dihisab. Hisabnya keluargamu sebelum engkau kelak akan dihisab. Ya, ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya hikmah dari bencana ini adalah penghapus dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Orang yang sakit belum tentu dia karena dia banyak dosa, belum tentu. Tetapi orang yang sakit bisa jadi memang dia menambahkan pahala untuk dia. Atau orang yang sakit ada yang karena dosanya terdahulu 40 tahun yang lalu, sehingga Allah kuras dosa-dosanya di dunia dengan sakit. Ya. Kan ada orang sakit terus, tapi sebelum meninggal dunia dia kelihatan sehat, makan enak, besoknya drop langsung Allah cabut. Ada kan seperti itu ya? Nah itu hikmah dari Allah, dia sudah dicuci oleh Allah sehingga ketika wafat dia kondisi senyum. Ya, saya tadi lihat ada jamaah yang wafat kondisi senyum, habis dari Lampung ini, Masya Allah. Jadi seperti itu. Senyum itu pertanda ketika dia dicabut oleh Allah, sebelum dicabut ditunjukkan surganya. Inilah tempat kembali ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bentuk kasih sayang Allah atau rahmat. Walaupun ujian itu terasa pedih, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana Sumatera itu ya karena banyaknya air yang kotor, air yang mengalir masih bagus. Sehingga seorang bapak-bapak mengambil air minuman genangan yang warnanya campur coklat, ya, yang kotornya nggak layak,
Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, air yang kita terima melimpah. Alhamdulillah. Ya, ada air ini, alhamdulillah. Insyaallah mungkin sulit. Ya. Kemudian sikap seorang muslim terhadap bencana itu apa? Yaitu taubat dan istighfar. Astagfirullah. Minimal kita bertobat, ya istighfar sehari 100 kali minimal. Syukur bisa 1000 kali sehari. Ya. Karena tidak hanya sekedar urusan bencana saja, insya Allah urusan kesulitan yang kita alami, ada masalah yang kita alami, insya Allah selesaikan dengan cara istighfar minimal 1000 kali. Astagfirullah. Pelan-pelan saja. Astagfirullah. Bisa dicicil, habis sholat 200 istighfar misalnya, 5 waktu berarti 1000. Ya. Kemudian muhasabah diri, introspeksi diri tentang kesalahan dan perilaku itu kalau ada musibah. Kemudian yang ketiga adalah sabar dan tawakal. Ya. Saya ulangi lagi kisah yang di Leketang, ya, Jawa Tengah. Ya, di Leketang itu panjenengan tahu kan, masyarakatnya di sana itu makmur. Itu tahun 1955. Masyarakatnya makmur kaya, panen, padi, semuanya serba ada. Yang lain tidak panen, kena penyakit, yang situ panen. Ijo royo, hijau, bagus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, panen melimpah, tapi tidak bersyukur kepada Allah, justru maksiat. Ibaratnya mau limo jalan di sana. Naudzubillah lagi, terus pokoknya perilaku kaum Nabi Lut itu kayaknya ada di sana. Ya, seorang anak berkumpul dengan ibunya, terus bolak-balik, terus maksudnya tidak jelas sudah. Syariat dilanggar semua. Akhirnya pada malam hari hujan rintik-rintik, diiringi hujan deras. Kemudian dari hujan itu ada bunyi ledakan yang sangat dahsyat, duas. Kalau sekarang bom, tapi orang-orang tidak ada barangnya yang keluar. Ya. Baru besoknya mereka berani keluar karena sudah reda hujannya. Dilihat satu desa, satu dusun apa desa itu yang berjumlah 300-an orang itu tertimbun oleh tanah. Bukan dari banjir, tetapi dari gunung. Tahu gunung gini? Seakan-akan gunung itu dipotong begini, diangkat, diturunkan ke desa itu tadi. Harusnya kalau longsor sampai gunung itu ada sungai, harusnya longsornya ke situ. Enggak, kayak motong kue kerucut ya, kue apa namanya, kue kuning tumpeng. Kayak motong tumpeng dipotong atasnya,